warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma, dan di sebelah saya ada Tommy Hidayat, seorang yuris. Pada kesempatan ini kami akan berbincang-bincang tentang kejahatan yang ada di Lampung Utara. Tom, apa kabar Tom? Sehat Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Tom ya. Ya. Tom, Ya. kalau yang kamu lihat Lampung Utara ini gimana Tom? Apakah aman? Apakah sebaliknya Tom? Nggak aman Tom? Kalau bilang aman, bisa dibilang aman. Ya. Kalau nggak aman, bisa dibilang nggak aman Pak. Nggak aman. Cuman sesuai dengan data yang dilihat dari Polres, Ya. Polres Lampung Utara, kalau di tahun 2020 kemarin, data untuk kejahatan dengan kekerasan itu menurun. Cuman kejahatan dengan pemberatan Ya. itu lumayan meningkat. Jadi tentang pencurian ini masih tinggi Iya. seperti itu Tom ya. Iya. Apa karena COVID ini Tom? Bisa jadi seperti itu Pak. Yang pasti faktor ekonomi di mana-mana kan untuk kegiatan masyarakat ini banyak yang terhenti sehingga ya sehari-hari perlu untuk makan dan minum ya apa boleh buat Pak. Ya, itu dilemanya Iya. karena COVID ini tadi berpengaruh besar ya pada perekonomian, pada lapangan kerja kayak gitu. Karena banyak juga kalau yang saya lihat di sosmed ya kan, lapangan pekerjaan itu tutup. Ya, Jadi betul. ngebuat para karyawan ini di PHK Ya, atau diberhentikan. Terus juga Tom, Ya. kalau saya ngelihat IG Satres Narkoba, nah ini kita beralih lagi tadi tentang masalah pencurian, tentang pidana umum. Sekarang tentang kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Kalau kamu misalnya ngeliat di IG Satres Narkoba ya, saya barusan cek Satres Narkoba, Satreskrim. Ini banyak benar sekarang itu Ya. orang melakukan penyalahguna seperti itu. Kira-kira menurut kamu Tom, ini apa Tom? Banyak orang menyalahgunakan ini Tom. Ini kira-kira aja pendapat kamu aja Tom. Kebanyakan Ya. di rumah kali Pak. Hah? Kebanyakan Kebanyakan di rumah. Apa dia pusing atau apa? Yang pasti penggunaan narkotika tersebut dilakukan kan karena seseorang itu dalam tekanan sehingga untuk menghilangkan stres atau apa itu menggunakan hal-hal yang dilarang. Nanti bisa karena kurang iman ya. Iya, kurang Melakukan iman dan itu ya. faktor ekonomi juga bisa. Jual beli seperti Jual itu. beli. Pingin cepat kaya Iya, instan ya. iya. Tuh. Banyak juga kalau saya lihat penyalahguna narkoba ini ya. Terlepas itu dari 127, ya 112, 114 seperti itu. Apakah penyalahguna, pengguna atau Iya. bandar. Poinnya di Instagram tersebut ini banyak sekarang di Lampung Utara yang ditangkap oleh Satreskrim atau Satres Narkoba. Tom, kamu Ya. ini kan jurusan hukum pidana ya kan, konsentrasinya seperti itu. Siap. Nah, kalau kamu sendiri Tom ngelihat hukum ini Tom, bagaimana Tom? Apakah sudah tegak ya atau belum Tom? Kamu lihat di lapangan seperti itu. Mungkin tadi di penegakan hukum ini kan aparat penegak hukum itu kan tadi ada beberapa ya. Ada dari paling bawah dalam artian tadi untuk melihat tentang masalah-masalah pelanggaran kejahatan seperti itu, dari kepolisian, dari kejaksaan, dari pengadilan, dari hakim, dari lawyer atau penasehat hukum seperti itu. Nah, kamu melihat kejahatan-kejahatan yang ada khususnya mungkin nih di Lampung Utara. Menurut kamu penegakan hukum ini sudah berjalan atau belum Tom? Kamu sebagai yuris ya kan, kacamata kamu sebagai mahasiswa hukum, kamu melihatnya bagaimana Tom? Kalau menurut ini yang penglihatan saya nih Pak, penggambaran penegakan hukum sudah berjalan. Ya bisa dibilang baik. Mungkin untuk saat ini belum maksimal karena banyak faktor di situ. Ada yang faktor ketidaktahuan masyarakat dan faktor lain-lainnya untuk penegakan hukum sendiri. Terus kamu Tom sebagai seorang yuris apa terobosan kamu biar masyarakat awam seperti itu mengetahui hukum agar tidak
ibaratnya di sini melanggar hukum itu sendiri, bagaimana Tom? Menurut saya untuk masyarakat itu bisa tahu bagaimana itu sebuah hukum, tentunya dari kepolisian sebagai penegak hukum yang dekat dengan masyarakat, yang artinya bermitra dengan masyarakat, baik itu dari TNI juga tersebut dan mahasiswa-mahasiswa itu melakukan sambang ke desa-desa untuk melakukan apa sambang itu Tom istilahnya? Sambang itu bisa dibilang ini Pak, kunjungan, silaturahmi, komunikasi, tukar pendapat, tukar info. Artinya dengan sambang tersebut dari pihak penegak hukum juga akan memperoleh informasi-informasi apakah itu dapat berguna bagi menciptakan sebuah Harkamtipmas. Harkamtipmas. Nah, Harkamtipmas itu apa? Mungkin ada kawan-kawan yang nggak tahu toh. Iya, istilah-istilah ini ya kan. Jadi kita harus ngedukasi juga untuk kawan-kawan yang lihat video kita ini. Harkamtipmas tadi apa itu tadi kamu sebutkan? Harkamtipmas itu Pak, itu adalah sebuah singkatan. Sebuah singkatan di mana itu adalah pemeliharaan keamanan, ketertiban pada masyarakat. Sehingga jika Harkamtipmas tersebut sudah berjalan dengan baik, maka akan tercipta situasi di masyarakat itu yang lebih kondusif. Oke, Tom. Jadi tadi kamu udah bilang harus ada namanya sinergi seperti itu ya, antara penegak hukum, masyarakat, stakeholder, tokoh adat siapapun itu, agar bisa menurunkan tingkat kejahatan tadi ya. Memberikan pengetahuan juga itu Pak. Edukasi juga ya. Edukasi ke masyarakat yang belum tahu bagaimana penegakan hukum. Jadi kalau misalkan sudah ada ibaratnya edukasi, pendidikan, ya kan, saling sinergi, saling berkaitan, ya kan, saling ibaratnya tadi antara penegak hukum dan masyarakat, ya kan, elemen yang ada ini saling menjaga dalam artian seperti itu, insya Allah aman bisa ya. Insya Allah bisa kondusif. Bisa kondusif seperti itu, bisa menekan tingkat kejahatan. Ya seperti itu. Tom. Siapa? Kamu kan seorang yuris ini, orang yang mengerti hukum, yang sedang belajar hukum. Harapan kamu Tom agar hukum ini kedepannya bisa lebih baik ya kan, sekarang udah baik, bisa lebih baik dan lebih baik apa Tom? Harapan saya dalam terciptanya suatu kondisi yang kondusif, pihak kepolisian bersama dengan masyarakat dapat membangun komunikasi yang baik, kemitraan, sehingga dapat terwujudnya situasi yang diinginkan. Dan yang utama juga pada pihak kepolisian, khususnya pada Satuan Sabara, dapat melakukan patroli yang lebih rutin, patroli pada jam-jam rawan, pada zona-zona rawan, pada waktu-waktu rawan, sehingga kejahatan dan kesempatan tidak terjadi. Tom, harapan-harapan kamu Tom agar penegakan hukum ini lebih baik atau tingkat kejahatan di Lampung Utara ini bisa menurun apa Tom? Jadi kalau menurut harapan saya nih Pak, harapan saya dari pihak kepolisian sendiri dapat lebih rutin melakukan kegiatan patrolinya. Artinya patroli yang rutin ini dimaksudkan patroli yang tidak hanya warawiri, yang artinya yang harus melakukan sambang juga, melakukan dialogis dengan masyarakat, dialogis, diskusi yang penting ya memang ya. Gitu Pak. Sehingga kesannya polisi itu bekerja. Kalau dia hanya warawiri aja, seolah polisi itu hanya di jalan aja warawiri, tidak ada artinya kedekatan dengan masyarakat. Karena polisi ini adalah mitranya masyarakat, sehingga perlu dilakukannya sambang, dialogis, dan tukar pikiran dengan masyarakat agar masukan-masukan yang dari masyarakat dapat berguna bagi kepolisian itu sendiri. Oke, kawan-kawan, inilah bincang-bincang saya dengan Tommy. Tom ini selaku yuris ya.
mahasiswa hukum yang ada di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dan kebetulan Tommy Hidayat ini konsentrasinya hukum pidana. Jadi mungkin itu tadi yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Tom, salam sukses dulu Tom kita Tom. Oke, kawan-kawan, itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.